Walah. Jadi Surya Menggolo ngentretnya awake dhewe. Bolak-balik milu sayembara ya wis oleh duit ping pisan terus jar milu neh ngono ditanya sampeyan iki. Ya aku urung marem lek awakmu. Par. Ki ngene, Den. Halo, Mbah. Iki sine banyu. Sing tepar engko sapa ngombe iki? Aku apa kowe? Lek awakmu memang sekti, isih urip. Memang awakmu ndak sekti, tepar ngombe iki. Yang penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Nggih, alhamdulillah saudara-saudaraku. Alhamdulillah pada malam hari ini saya mau melihat bagaimana kondisinya Abah ketika lagi bertapa di alas Purwo ini. Sampai malam hari ini Abah masih sendirian posisinya di sana itu. Cuma sedikit ada rasa kayak nggak enak gitu. Jadi saya pengen nyamperin. Yang tadinya sih ya cukup nunggu aja lah di mobil. Tapi saya kayak nggak enak rasa juga. Ya ini saya ngajak center ini ya, mengajak center untuk melihat bagaimana situasinya Abah di sana. Karena rasa saya itu kayak kurang pas gitu loh. Jadi seperti apa kondisinya Abah, monggo kita lihat kondisinya Abah nggih. Ada di tengah-tengah alas sana loh, ngerdeni nih gini alas Purwo ini. Sebelum kita ke sana juga harus uluk salam. Setelah uluk salam nanti kita sholawatan untuk pemagaran diri nggih, tersenter nggih. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi waswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyati wa sahabati ajmain. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Deh, monggo saudara-saudaraku semuanya, kita melihat bagaimana kondisinya Abah ketika bertapa di tengah-tengah alas Purwo ini. Monggo tersenter. Aku rada bredeg iki, tapi ya lah dibuat santai aja nggih. Karena memang situasi kondisinya di alas Purwo seperti ini tuh nyaman, tentram rasanya di alam ini ya. Cuman alam ini ya, alas Purwo ini kan terkenal ini ya, terkenal kegoibannya ini luar biasa. Saya nggak bisa lah untuk banyak-banyak bercerita. Cuma saya itu kalau di sini tuh kerasan, tapi ya wedi. Wedi dewian. Masalahnya apa lek wedi dewian? Ora ketok, ora nggo senter lek dewian to.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa wajibati wa syiri syairil aswati wa sifatu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di sini itu banyak-banyak hutan-hutan yang ini ya, kayak rumput-rumputan ini tuh luar biasa. Jarang ada orang yang masuk ke sini juga, hanya beberapa orang yang bisa untuk masuk ke mana ini, ke tanah ini, apa namanya, Alas Purwo ini. Rono itu dalamnya rono tak, nggak rono nyasar nih. Udah apa lo dalam kiri ini? Memang ada jalannya ini, cuman bagaimana ya? Di tengah-tengah ini alas lek ancer-ancer apa ini? Ini terus ini. Kok ancer-ancer ya? Oh iki. Non. Loh, suaranya apa? Loh, ya Allah, apa nih kono? Ya Allah. Ngapunten, Bah. Kok mboten ketinggal teng mriki wae, Bah. Sak kowe. Amit, Bah, ngapunten sanget. Bocah kate. Oh, gak ora nek dipon ngene. Mboten ketinggal, Bah, ngapunten. Piye ta iki? Kita blunu saya. Kopiku kan ngono gini. Liwat kiri blunu saya piye ta iki? Lho. Mboten ketinggal, Bah, ngapunten. Jenengan ketinggal, Kang? Mboten. Blunu saya. Bocah. Oh alah, piye YouTube-mu? Tasik brikriyen, Bah, ngrantosi dugi Aceh apa ngapunten. Asline mending gawe acara ae. Mending gawe anyar ae genah. Ndak usah ngenteni duwe loro ya ora apa-apa kok. Duwe telu ya ora apa-apa. Duwe papat ya ora apa-apa. Krungu suara lah sampean. Suara cah nangis. Nggih kadose lare alit apa? Ngene iki nang alas ya. Ning alas ngene iki. Kudu ngati-ngati tenan. Dengaran tadi suara anak kecil. Aku mau ya ora mlaku rene ini. Piye to cah iki aku ngono. Tapi Paul kok kameramen nggih lihat mriki tapi kok mboten enten ta Bah nih. Kula nggih lihat mriki lho, Bah. Ngapunten, Bah. Lunu Ora ngomong lek terus. Lha ora ta jenengan, Kang? Oh, mboten ngertos lho, Bah. Ning alas yang ngene iki. Tapi sebenarnya kabeh menungsa iki mau butuh waktu paling tidak ya 1 jam lah dalam 1 hari itu digunakan untuk menyendiri. Menyendiri itu pada hakikatnya supaya tahu diri, ya, supaya kita bisa menempatkan diri dan pada akhirnya kita akan tahu jati diri. Mbuh model piye masih tah wong arani apa wae, sing diarani wong edan, sing diarani golek apa, golek pujian ben diarani sekti utawa apa lah omongane wong. Sebenarnya iku uga penting ya. Lagi suasananya pun berubah sebenarnya. Baru saya ngomong membuka sedikit tentang bab jati diri, itu semesta alam berubah, hawanya berubah. Yang mungkin sampean belum bisa memahami, tapi sebenarnya daya semesta ini berubah ketika ada seseorang yang membuka tentang sangkan paraning dumadi. Cuman kalau kita nggak sadar, terlalu fokus dengan yang lain-lain, maka tidak menyadari itu, tidak menyadari, tidak sadar, dan akhirnya tidak bisa menyandarkan. Barusan tadi saya baru membuka sedikit tentang ilmu kaji diri, suasana sudah agak berubah sedikit sebenarnya.
nggak paham ya? Enggak, sulit ya. Jadi sempat ada yang datang terus ikut mendengarkan. Namanya Buto, ya tingginya serumah. Buto itu di atasnya genderuwo, ya. Mendengarkan saya berbicara. Allahu a'lam bishawab. Makanya santri ini penting, kayak khalwat itu, menyendiri itu penting. Dan saya bongkar ya ilmu sejati saya bongkar malam ini. Kalau panjenengan pengen tahu ilmu sejati saya itu adalah ilmu sangkan paraneng dumadi. Nah, ilmu ini hanya bisa dimiliki, hanya bisa ketemu kanthi laku. Dengan cara bagaimana? Melek bengi ya. Dengan cara melek bengi. Orang kalau melek bengi akan mengerti tentang sangkan paraneng dumadi. Bagaimana caranya supaya seseorang itu bisa mengerti tentang sangkan paraneng dumadi? Bagaimana caranya supaya seseorang itu bisa mengerti tentang sejatinya diri? Dan apa tanda-tandanya orang yang sudah menemukan jati dirinya? Yang pertama, orang yang sudah menemukan jati dirinya itu akan bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain. Itu yang pertama. Itu tanda-tandanya. Dan untuk mempelajari ilmu ini, rahasianya saya bongkar sekarang. Ini adalah rahasia amalan saya, yaitu melek bengi, ya. Orang itu menangan, ya. Manusia itu adalah makhluk yang paling menangan. Siapa yang bisa mengalahkan manusia? Saya tanya siapa? Mulai dari singa malah dibuat sirkus, ya ta? Gajah ya dibuat sirkus, ya. Gunung malah dikeruk, ya ta? Diambil gampingnya, batunya, ya ta? Lautan, ya ta? Ikan dipancing nggak bisa dipancing, diputas nggak bisa diputas, disetrum. Manusia itu adalah makhluk yang paling menangan di dunia ini. Kalahnya cuma satu manusia itu, sama ngantuk. Maka siapa yang bisa mengalahkan ngantuknya, ya akan menjadi manusia yang sejati. Dan kunci amalan saya itu adalah melek bengi, ya. Mulai jam 1 malam sampai jam 5 itu saya melek. Dan amalan ini sudah saya amalkan selama 7 tahun. Jadi selama 7 tahun itu saya tidak pernah yang namanya tidur malam. Paling tidak kalau panjenengan mau mengamalkan itu, ya nggak apa-apa tidur jam 9 itu atau jam 10. Bangun, paling nggak harus bangun jam 1. Pokoknya intinya, siapa orang mau melek antara jam 1 malam sampai jam 5, pasti hidupnya berbeda. Karena 5 ini sangkan paraneng dumadi. Rukun Islam ada 5. Sholat 5 waktu. Karena 5 itu Allah, ya, baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua. Yang kelima baru diri kita. Kalau di dalam ilmu hikmah disebut dengan dzikrul dzat, ya. Jadi dzikir itu ada banyak macamnya. Ada dzikrul asma, ada dzikrul sifat, ada dzikrul dzat. Terserah panjenengan dari mulai pagi sampai sore itu dzikir, minta ini minta itu, silahkanlah. Tapi harus ada satu waktu yang benar-benar digunakan, tidak meminta ini dan itu. Karena berdoa itu
pada hakikatnya adalah menerima. Dan waktu malam itu adalah waktu yang paling baik untuk berdoa. Daya yang sangat luar biasa. Panjenengan pengen rezekinya lancar, ya, pengen cepat dapat jodoh, atau pengen apapun juga lah, cobalah, bangunlah malam, jam 1 malam aja bangun, ya, sampai jam 5, apalagi jam 3 mau sholat malam. 41 hari saja, kalau nggak ada perubahan dalam hidupmu, boleh ludahi muka saya, silahkan, pasti akan ada bedanya. Itulah rahasia terbesar saya. Malam ini saya bongkar. Dan itulah salah satu juga yang saya gunakan untuk mengasma media-media saya, ya. Jadi berdoa itu pada hakikatnya adalah menerima. Jadi mana mungkin kita itu akan dikasih lagi kalau yang dikasihkan itu belum kita terima. Jadi diterima dulu apa yang Allah berikan. Ya panjenengan yes diterimai jadi anak yang mandiri, ya, ibu sama bapaknya bercerai, ya Mas Andi ini diterima dulu, jangan bersulo, jangan sakit hati, diterima. Saat ini sedang berjuang, walaupun mau jadi tentara tinggal 1 step saja udah nggak jadi, nggak apa-apa. Menerima itu dengan cara ikhlas dan senang. Tapi kalau semuanya kecewa, nggak punya apa-apa, terus mencuri, itu namanya nggak menerima. Dan itu nggak akan diterima kalau berdoa. Jadi menerima itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kan tahu saya kan semuanya itu kan pada hasilnya, ya. Kalau orang berjalan itu kan mereka hanya tahunya sudah sampai, tapi kan mereka tidak tahu prosesnya, gitu loh. Ini banyak ini saudara kita yang dari golongan bangsa jin yang ikut mendengarkan apa yang saya sampaikan, ini banyak mendengarkan. Bisa ditandai kalau kedatangan mereka itu hawanya berubah jadi dingin, karena mereka hawanya panas, ya, terus masuk ke dimensi kita, alam semesta, alam dunia nyata, sehingga kayak kamu ketempel apisan loh. Nanti pertama panas, lama-lama dingin, karena di situ masuk alamnya. Di sana ada 9, di sana ada 3, ada 5. Itu rajanya, yang di belakangnya ribuan. Udah 2 kali datang ini dari kerajaan jin ke sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bangsa jin juga senang gitu, mendengarkan keilmuan itu senang. Karena mereka itu sebenarnya bodoh. Iya, mereka itu bodoh. Pusatnya ilmu itu di kita, di keturunan Adam, pusatnya ilmu itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi pokok wong kuwi mau, pokoknya manusia, makhluk itu betah melek, ya. Jadi makhluk yang menangan. Dan tanda-tanda orang yang menangan atau yang dimenangkan oleh Allah, mungkin dia hanya akan mundur sebentar, tapi dia akan bangkit lagi. Hanya tampaknya saja kalah padahal dia menang. Sama lihat saya, dihina segitu luar biasanya, ya awal-awalnya saja orang menghina, setelah itu ya biasa-biasa saja. Itu tanda-tandanya orang yang kuat, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah goyah dengan dunia gitu. Walaupun semuanya mati, kelihatannya saja kalah, tapi dunia dia menang karena dia memegang kebenaran. Seperti itu. Monggo yang mau mengamalkan, ya, saya ijazahkan dengan ikhlas untuk panjenengan semuanya. Ilmu ini mahal, guys, karena
saya menjalani ini dengan cara bertirakat 7 tahun. Jadi setelah saya itu merasakan baru saya mengijazahkan. Dan ini saya berikan gratis untuk panjenengan semuanya. Pokoknya panjenengan semuanya kalau pengen hidupnya beda, kamu pun juga harus berbeda dengan yang lainnya. Jangan sama. Jadi orang-orang itu pada sibuk bekerja, saya santai, ya. Tapi ketika mereka orang-orang itu pada santai tidur, disitulah saya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu ingin berbeda dengan orang lain, maka lakukanlah juga yang berbeda dengan orang-orang lain. Jika orang lain siang digunakan untuk bekerja, malamnya dia tidur, panjenengan bisa sisakan waktunya. Ketika malam jangan dibuat tidur semua. Ambillah waktu minimal 1 jam saja, dari jam 3 sampai jam 4. Bangun, wudhu pakai minyak wangi. Kalau saya mandi, wudhu pakai minyak wangi, lalu sholat taubat, sholat hajat, dan dzikir ismudat, dzikir Allah, Allah, atau sholawat, atau ya latif. 41 hari saja, hidup panjenengan semuanya akan beda. Tuh, ada yang ngangguk-ngangguk juga di sana. Namanya Khinjib, beliau mengenalkan ke saya. Saya nggak tahu apa dari bangsa apa namanya. Khinjib beliau, dari golongan yang hidup di awang-awang. Ya, jadi kalau pengen hidupnya beda, apalagi panjenengan yang benar-benar pengen hidupnya beda, benar-benar beda ya dari yang lainnya. Itu yang pertama, bangun dari jam 1 malam ya sampai jam 5, maka hidupmu akan benar-benar berbeda. Apalagi ketika kamu mau bertirakat, yaitu dzikir ismudat. Apa itu dzikir ismudat? Dzikir Allah, 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 Allah. Dzikir yang tidak minta apa-apa, hanya menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan ada perbedaan yang kamu dapatkan. Semoga apa yang saya ijazahkan ini bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semua. Amin. Dan untuk saudaraku semuanya, Pak, insya Allah saya setiap Selasa Kliwon itu ada pengajian rutinan ya di pondok saya. Jadi pengajian di pondok Nuswantoro itu ada 2 ya di tempat saya itu. Selasa Kliwon dan Jumat Legi. Selasa itu pembuka, memang saya yang memulainya, dan penutup ya penyempurna itu di hari Jumat. Jumat Legi itu yang ceramah itu langsung Abah Saihuddin Rohman, kiai saya atau orang tua saya. Saya kasih tahu juga guys, sebenarnya saya itu anak ke-8 dari Kiai Haji Saihuddin Rohman SHMM ya. Saya kasih tahu, cuman selama ini nggak ada yang tahu toh. Kasih tahu. Dan pondok Nuswantoro itu yang mengasuh selain saya adalah Ketua MUI Blitar. Ketua MUI Blitar, Abah Yai Saihuddin Rohman. Ya. Kenapa sekarang saya kasih tahu? Biar tahu gitu. Nah, orang-orang dulu nggak tahu. Bahkan ada yang mengatakan menyimpang. Sekarang sudah saya kasih tahu. Ada yang berani bilang kalau pondok saya menyimpang. Pengasuhnya langsung Abah saya, orang tua saya, Ketua MUI Blitar, Abah Yai Saihuddin Rohman. Dan yang mengulang ngaji juga kakak pertama saya, Gus Ali ya. Sarjana hukum juga beliau. Dan yang mau mondok gratis ya. Mulai dari biaya makannya, ya makan sekenyangnya lah. Tanya ini, badannya jadi gendut kayak gini. Makan gratis ya, tempat tinggal ya makan sesuai dengan apa yang saya makan. Tempat tinggal ya yang saya tempati ya. Kan rumah-rumah saya tak suruh tempati ya anak saya. Dan insya Allah baju pun juga dikasih, uang pun juga kadang dikasih kok gitu loh ya. Dan
Yang mau sorban hitamnya silahkan, hanya tinggal 2 hari saja ya, tinggal hari ini sama besok ya, tinggal malam ini sama besok untuk pembelian sorban hitamnya ya. Yang mau pesan silahkan, ini ya, monggo ya. Ini nanti malam ini, besok itu 2 hari lagi saya pulang. Nanti sorbannya saya kasihkan ke admin, siapa yang pesan nanti dikirimkan kayak gitu ya. 2 hari lagi saya pulang, malam ini sama besok pulang, terus siapa yang pesan sorban hitamnya nanti tak kasihkan ya, langsung dikirim. Tunggu 2 hari lagi ya, yang sabar ya. Yang jelas semuanya hanya sebuah sarana, tapi semoga sarana itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk semua saudara-saudaraku dari golongan bangsa jin, cukup dulu ijazahnya, intinya diamalkan ya. 41 hari di sini, di sana itu sekitar hampir 400 tahun ya. Kita mengamalkan di sini 41 hari, di sana itu sekitar 400 tahun. Karena 1 jam di sini, di tempat mereka itu 3 hari. Karena saya pernah dulu waktu masih kecil, orang tua ibu saya pernah ceritakan, ada di channel YouTube itu. Saya itu pernah hilang 1 minggu dulu guys. Jadi ceritanya saya itu dulu mancing ya. Ketika saya itu kan ini cerita ini saya menangis saat cerita ini. Jadi ini real guys. Jadi gini, saya menangis saat cerita. Jadi gini, dulu ayah saya itu senang makan apa namanya itu, ikan di sungai-sungai itu loh guys. Sedangkan dulu mau beli kan nggak punya uang gitu. Nah, saya itu kalau mancing itu berangkatnya sore jam 5 ya. Yang ini cerita real, ibuku pernah cerita di YouTube kalau. Jadi saya itu pernah hilang tujuan. Jadi waktu saya itu kalau bawa tajur itu apa ya kalau di sini, jegok ya. Pancing besar-besar itu saya itu selalu bawa banyak, 40, kadang 30, gitu, kadang 50 tahu. Jadi tajur itu senar, pancing besar. Terus saya itu senangnya berangkatnya sore. Kenapa? Kalau surup itu mesti saya itu dapat gitu loh. Nah, pernah waktu itu sekali-kali tuh berangkat jam 5 ya, kan sambil bawa sajadah sholat itu di sana. Nah, ketika mancing itu pernah masang jegok di sini, pindah ke sana. Baru pindah ke sana yang ini udah dapat. Itu maghrib itu, surup kayak gitu. Nah, pernah waktu saya mau ngambil itu di sini itu tiba-tiba muncul pas di sungai itu nancep itu ada orang. Ya, kelihatan kepalanya gitu. Perempuan cuantik gitu. Perempuan cuantik. Orangnya nunggal dari sungai itu. Tapi bukan duyung, bukan. Nah, ketika saya tanya ke beliau, "Loh, sampean kok di sini?" Orangnya di sini, di sono tuh gelebak. Itu badannya. Ternyata badannya, kepalanya itu orang ya, badannya itu ular gitu. Beliau cuma nanya kayak, "Sampean tuh ngapain di sini?" Cari ikan, tapi dapatnya banyak. Percaya nggak percaya kamu? Kalau ditemuin kayak gitu, bangsa-bangsa kayak gitu, dapat kan banyak. Tapi pernah juga saya itu hilang. Hilangnya tuh gini. Ya, saya itu sebenarnya sama ayah saya itu udah dilarang mau berangkat itu. Wong iki wis hampir maghrib, nanti sampai sana kamu gelap kayak waktu itu kan belum ada HP ya. Jadi pakainya itu obornya itu delalah habis gitu loh. Jadi mau berangkat itu nggak boleh, tapi saya nekat bawa ubli itu, mancing itu, najur itu. Nah, ketika itu lagi najur sekitar habis baru masang itu, saya sholat dulu. Habis sholat itu denger remeng-remeng itu ada suara orang rame itu loh, orang rame gitu. Tak pikir apa ini orang dari mana gitu, apa tetangga apa gitu. Orang itu jalan itu. Ada salah satu yang saya kenal. Ada yang saya kenal, namanya itu Mang Sana, depan rumah saya itu. Saya tanya gitu, "Mang mau kemana?" gitu. "Arep hajatan ngono." Ora melok, berarti lho. Ini orang kok begini gitu. Akhirnya saya ngikutin beliau. Hajatan gitu. Ada makanan itu saya ngikut, kan saya lapar ikut. Nah, ketika hajatan di situ, ternyata di situ tuh ruangnya banyak orang.
banyak orang. Wes saya wes yang penting dari situ ikut makan gitu aja. Wes rame disuruh makan yuk makan. Nah ternyata yang punya hajatan itu tuh kepala suku, kepala desanya. Kalau di sana itu suku, kepala desanya itu nemuin saya. Lu sampean ikut ke sini nggih gitu. Lah terus saya itu dikenalkan sama anaknya kepala suku itu loh, yang punya hajatan tuh loh, kepala desanya itu. Lah anaknya itu udah suka sama saya, anaknya itu loh. Terus ngomong sama bapaknya itu kalau suka sama saya. Itu saya ditanya, anakku seneng karo awakmu seneng enggak? Wih jawab seneng, anaknya ayu kan. Ya lek seneng ayo rabi, kaget saya. Ya kalau dirabi nanti toh Pak, waktu itu masih kecil seumuran kamu, Pep, umuran kamu. Saya bilang, engkau tak teko ambek bapakku kayak gitu. Ya wes engkau tak jemput. Nah, tak jemput saya pulang. Ya saya pulang tek merinding saya kan, merinding deh. Diomongin denger sana wes. Terus saya jalan baru berapa langkah itu saya belok, saya nengok ke belakang, biasa kan jalan. Orangnya udah nggak ada, sungai semua, udah serowo. Kayak itu agak jauh loh. Lah itu ketika saya itu terus saya pulang itu rumah rame. Wah ibu saya nangis itu. Itu katanya saya udah 7 hari loh. 7 hari 1 jam nggak ada. Lu sebenarnya wallahi. Saya diambil aku kan berani saya. Katanya 7 hari saya itu hilang. Lah iya, ternyata cuma 1 jam itu loh. 1 jam. Terus akhirnya ini juga sebenarnya nyambung dengan ijazah. Makanya saya itu sekarang kalau ada pasien itu pasti tak suruh motong rambutnya toh. Nah, ketika saya pulang itu, saya kan kaget toh, ada rame apa katanya 7 hari. Nah, terus saya cerita waktu itu masih ada orang tua saya kan, waktu orang tua saya masih sakit. Ibu saya pernah cerita, buka di YouTube. Saya itu ngerawat orang tua saya 7 tahun. Makan, minum semua saya ngurusin. BAB saya. Nah, ketika itu terus bapak saya bilang, "Wah, kayak mau ketemu sama ini gitu lah." Saya nggak cerita di sini. Kamu masuk kerajaan ini kayak gitu. Itu ya ada hubungannya dengan amalan bapak dulu kayak gitu. Intinya kayak gitu. Terus akhirnya saya itu sempat setelah beberapa besok malamnya gitu ya, beberapa waktu itu saya itu panas kayak gitu. Terus bapak saya tuh ngomong sendiri. Terus tak tanya, jenengan mau ngobrol kali sinten Pak kayak gitu. Iku arep njimu awakmu sing mbok critakne mau teko rene arep njimu awakmu. Terus aku ngomong sesuk tak temokne saiki bocah cek leren ngono. Jadi nemuin bapak. Terus akhirnya sama ayah saya itu saya digundul. Digundulin terus sama beliau itu dibacakan ayat kursi sama surat Yasin itu 41 kali. Inilah awal mula saya itu dapat ijazah Yasin Fadilah yang sering saya bilang itu. Yang pernah saya masuk ke makom terus seperti mati itu dulu itu loh. Saya dulu juga pernah mati tapi nggak pernah tak ceritain ya. Tapi tetangga saya cerita loh, ada di YouTube itu kan. Nah setelah itu, setelah saya digundul dibacakan surat Yasin, terus bapak saya ngobrol lagi besok malamnya itu. Terus saya tanya, kata bapak saya intinya bahwa jinnya itu datang, raja jinnya itu terus tanya mana Samsudin itu gitu. Terus ditemuin sama saya, tahu saya katanya bukan Samsudin nggak kayak gitu. Ya wes nggak sido gitu, tak cari yang lainnya gitu. Samsudin nggak kayak gitu. Jadi saya itu di pandangan bangsa jin sana sudah beda, bukan seperti Samsudin yang lain. Makanya memutuskan ikatan salah satunya potong rambut kayak gitu. Tapi jangan orang sakit dipotong rambutnya, kalau nggak tahu ilmunya nanti malah mempercepat ya. Gitu ya. Itu seperti itu. Oke, gitu aja guys ceritanya ya. Untuk semua yang hadir di sini, assalamualaikum salam. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kalau ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ya kita kembali mencari di Suryo, di tempat orangnya di hutan sana. Kita masuk ke dalam hutan lagi dan tentunya ambil baiknya dan buang jeleknya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yang jelas kalau mau beda ya harus mau melek bengi ya. Melek bengi tapi jangan mainan HP. Nanti nonton YouTube sing mbok delok wong semok ada faedahnya. Paling tidak kalau melek malam itu ngobrol sama teman, jangan pegang HP. Intinya kalau mau sakti jangan pegang HP. Kalau kamu tirakat tahu perempuan, tuh liur, bahaya ya. Jangan lihat perempuan semok-semok. Ini Mas Adi bisa nyusul ke hutan, gimana ceritanya? Nggih, Pak. Kayak nggak ada rasa mboten penak anten mawon, Pak.
pengen ketemu Abah mawon. Hmm, 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 hmm. Ningali kondisinya Abah. Iya, ya bengi ning alas ya toh. Golek-golek hiburan. Sebabnya hiburan kuwi beda. Aku lek ning Hongkong ngono ki malah kesiksa. Dolan-dolan ngono kae malah sebenarnya jujur ae ya, mung nyenengke bojo. Lah aku dhewe tersiksa sebenarnya. Aku iki demen iki ning alas, ning pinggir kali, ngopi. Kuwi aku asline. Dolan-dolan ning mall, dolan ning hotel, dolan ning luar negeri loh. Ada yang berdiri di sini tadi barusan. Ini saudara kita. Nggak apa-apa guys. Ya, assalamualaikum salam. Oh, hiburan saya tuh di hutan-hutan gini Mas Andi. Coba. Ayam teng mriki, Bah. Tenang. Ya, karena hidup itu butuh ketenangan. Nah, ketenangan itu sebenarnya nggak perlu di keramaian, ya. Kesenangan itu nggak perlu di keramaian. Malah dengan ketenangan itu akan menimbulkan kedamaian, kebahagiaan. Iya toh? Nggih, Bah. Saya itu alhamdulillah dari dulu ya tenang-tenang aja, santai-santai aja. Uang ya datang sendiri, masalah ya hilang sendiri. Saya nggak pernah ribet dengan masalah dunia itu, santai-santai aja saya. Santai-santai aja. Nggak pernah saya permasalahkan dunia itu. Dan memang dunia tempat masalah, tapi kita Allah. Ada yang jambil tangan saya. Kaget aku. Diginiin aku, Pak. Ya Allah. Dijawil. Ngageti ya. Aduh. Kondali tanganku. Harap ikut anak kecil segini loh. Mau narik cincin saya. Hewel. Walah. Mau ditarik ke alam gaib lagi mungkin. Repot ini. Tapi saya dengar-dengar di sini ada yang dimakamkan juga loh. Di makamnya sebelah mana saya nggak tahu. Nggih, Bah. Udah makamnya di sini. Makamnya sebelah mana saya nggak tahu. Belum tahu saya. Bulannya orang bulan. Kita masuk ke hutan ya guys ya, ke tempatnya sarangnya Ki Suryo Menggolo. Wih, saya kangen kalau ditantang sama Mbah Jan. Saman belum lihat video saya yang tadi malam, yang ditemuin dukun Mbah Jan. Dereng, Bah. Aduh, seweru, Bah. Wangi kemuinter lah omong, jauh ram. Bah, Jan. Asli dukun ngedeni Mbah Jan. Sing tak posting tadi malam liaten di YouTube. Nggih, Bah. Wah, lah omong. Ngalahke aku nggawe jeneng Nurdat Sejati bareng kok. Lho. Sebenarnya aku. Dia ngomong masalah dat sifat, tak tekoni. Dat sifat ki apa? Dat sifat asma afal ki apa gak ngerti. Tapi nyemen-nyeneni. Wah. Kadang-kadang wong lah ini kasarannya. Wis bengak-bengak toh. Nggih, Bah. Guyu-guyu piyambak, Bah. Lah iya kae. Bengak kae. Aku roh iki kesaktiane Ki Suryo Menggolo ki apa? Duwe gada kuning kuwi lho. Gaman apa, Bah? Heeh, kuwi besi kuning. Oh, besi kuning. Lho kae apa kae? Grudak-gruduk kae kewan apa wong? Kaget lah.
Ngenteni aku, Mbah. Oh alah. Kayak di Surya Menggala ngenteni awake dhewe pisan. Iya toh? Nggih, Pak. Mbah kowe ngenteni aku ning alas kene, Mbah. Ngenteni karo pasukanku kuwi kiwa tengen biyak ngumpuk kabeh iki padha. Ora wedi. Aduh. Dhewe saiki padha irenge, Mbah. Itu bajine. Padha irenge. Lah iya. Tapi enggak padha atine. Emoh aku. Hatimu anu kok. Kaya setan kok. Lah aku enggak. Sampeyan iku tenanan sering ngareti wong ta? Wis penggaweane Surya Menggala iki sing ngono kuwi teko kowe guruku sing memang ya tukang gawe lorone wong. Iki sisine lho, kok wediku lek rokok iki nek kene. Tapi ora wis adoh ya. Wediku lek anu, nek gua utis hati-hati ya. Sing kemarau iki tinggal sih. Gitu. Nggih, Pak. Nggih, obong. Yo. Iya. Awas ngene iki Hmm. panggonane Mbah Surya Menggala sing ngene iki. Hmm. Awas ngene iki. Niki sepindah kula nyuwun ngapura, Mbah. Panjenengan niku ngaku dukun santet ya. Tak lebokne ning YouTube ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Heeh. Terus juga ya YouTube-ku rokok, Mbah. Wis matur suwun. Terus juga YouTube-ku ya wis akeh sing ngarani settingan kok. Ora lek pamenku di senani wong gitu. Yang penting kan saiki intine sampean milu sayembara. Yo. Tapi wis bolak-balik milu sayembara ya wis oleh duit ping pisan terus jar milu neh ngono ditanya sampean niku. Ya aku urung marem lek awakmu tepar teko Mbah Surya Menggala. Nggak urung modar ngono. Muter Mbah Surya Menggala urung marem. Padahal asline wong ki mau lek wayahe mati ya wis mati ya toh. Nggih, Pak. Ora perlu kok dadak di pateni kan ngono. Jane lho ya jane. Tapi ya wis ora apa-apa. Wis monggo kersa. Tapi sepeda malih aku njaluk izin karo sampean tak lebokne ning YouTube. Ora apa-apa ora masalah kuwi. Marai apa ae kegiatanku kuwi tak YouTube-no. Aku wingi grewegeten lho, Dik. Nggih, Pak. Aku kan terima tamu ning ngarepan nenek elep-elep teko. Lah terus aku ki nyalimi tamu kuwi. Moro-moro ki nek wong sepeda motor loro ki teko. Aku ning Malang. Ya dukun tak sawang-sawang. Lah kok moro-moro nyuwedeki aku. Terus aku coba YouTube, Mbah, kowe kok kepedean to, Mbah. Kayak sing lebokne YouTube awakmu lho sapa? Kayak ngono dhek karo ngerekam-rekam. Lah nggih. Jadi dia mlebu mewong ngerekam aku ya ora izin mbak aku terus aku ngerekam awakku dhewe dhek ngomong aku aja lebokne YouTube, aku aja main YouTube. Bah, lambemu aku ngono. Kayak sing ngarep mlebokne awakmu YouTube lho sapa kok puwe dene. Lah kok ngono ki terus ngandani aku ngene, awakmu anu ya aja sering-sering live ning YouTube ngono ngandani aku ngono iki. Malah sing tuwa-tuwa ngene iki ngono. Yalah. Dukun-dukun ora payu maksudnya dukun sing dek maksudnya ya dukun sing apik maksudnya. Jadi aku mencoreng nama spiritual lah jadi. Helah kayak dek lu nambani wong piro kayak nyapo lho aku ngono kayak. Ya tapi baik gelem mlebokne YouTube ning YouTube ku ya. Alhamdulillah lah. Iki sing kok jak iki sapa kuwi? Preman ngendi sing kok jak kuwi? Preman. Iya, apa lemu metekel. Anakku lek milih aku kudu lemu. RT dhisik kuru saiki lemu kok. Baru RT ra. Ora ngerti sapa. Ora roh ya delok channel YouTube Rete. Jenengane Rete. Dhisik musuhi aku ndimo aku. Kowe awakmu ini musuhi aku. Terus saiki mbolo aku. Kowe awakmu kok gelem ora dadi boloku? Aku iki rung kalah karo kowe kok dadi bolo. Iki ngene, Den. Dalem, Iki Mbah. aku duwe kendi iki isine banyu iki. Banyu. Saiki sing tepar engko sapa ngombe iki? Aku apa kowe? Lek awakmu memang sekti,
isih urip. Memang awakmu ndak sekti tepar ngombe iki. Sik aku takon. Kowe ngejak aku ngombe. Iya. Terus pengko kowe apa aku sing mati ngono maksudnya? Iya. Berarti banyu iki asline racun ngono ta sing jelas iki? Ya intine pokoke iki wis racun teko gunung ngono tak lebokne iki racun teko ula kuwi. Heh. Ojo gedeng-gedeni aku. Lah iya memang ya. Aku paling keri lek krungu ngono kuwi. Keri aku. Nan. Bah. Ini ngapa ngono iki? Iki sapa iki? Kok mali ngombe iki tepar kowe engko. Mane ora ngombe Weh, iki. sing mbok tantangke aku nyapa nyawang anakku tak kuwaplok malane kok. Sing mbok tantang anakku goblok. Tuwek. Oh, dijak wong kok aneh iki. Kowe nantang aku kon ngombe racun. Iya. Kuwi jenenge ora nyantet, kuwi jenenge mateni ya to. Aneh iki. Kuwi apa kuwi mek lemu tok nang pondok mek mongan mangan tura mek lemu ngono kuwi. Ya ben timbang kuru wong aku pengen lemu ya to. Wong lemu iki barokah ya to. Amin. Ora perlu ngge kasur. Ngono lho. Enak. Mek lemu miden-den. Wes aja bangane nyek cah iki tak kewaplek lho male kowe. Wong itu jaro ki ngejak saya baras sadat. Lah kok ora kelak-kelane. Beh, iki ngejak kirun kok ngejak nglawak iki. Piye. Iki tak iseni racun ula. Beh ngomong ulone aku paling wedi lho. Padahal aku yang di ula aku wedi. Anjir. Bejoke blending kok ya. Piye maksudmu piye? Saiki adu kesekten. Adu kesakten. Ngombe iki sing tepar aku apa kowe? Iki tak bubi racun, segala tak lebokne kene kabeh. Delok sik ora. Delok tok. Wah. Delok rene. Sanes arak, Bah. Mungkin arak, Bah. Ora iki. Iki anune warnane kuning kok iki lho. Iki racun ula iki, ula kobra iki. Iki. Warnane kuning iki delok. Wih. Anjir, Bah. Iki kayak mlaku lho, wih mlaku iki. Mlaku lho. Kuwi lho mlaku iki to. Anjir. Wih. Wih dijane mlaku dhewe, wih. Wih, kayak kuning lho warnane. Anjir. Itu wih. Wah. Mboten nempel kalih niki, Bah, nggih. Ora lah iki lho warnane kuning lho delok iki lho. Bayi. Kok mau diguain? Ora jak akeh. Ujak akeh bek lho setengah. Wong sakmene wong is oit kok dadak andi aku wedi. Insyaallah bareng selamat innahum sallallahu wa inna bismillahirrahmanirrahim. Piye maksudnya aku ngombe kowe apa aku sing mati ngono? Ya ngombe sing dhisik aku apa kowe? Kowe sisik golek kowe mati aku nale. Ya toh? Dari kerja di aku goblok ae. Sama aku goblok ya, Wek. Guya guyu. Iki ngerti wong wedok iki jelas iki lambene doble. Ketok kok lambene. Motore cuy. Kok malah gon nang kene iki? Ora lho. Wong model kene iki anu iki muka momok iki. Iki lek ora wong wedok napa? Wah iki aku tau delok video Marena, roh Marena kaya roh anu modele. Endi, Bah? Peh. Bahaya kaya ora tau. Kaya ora tau mana lho roh panganan iki kok ngono lho. Peh ngiran iki. Der aku roh siasate iki. Ya carane ngene lek kowe nantang aku ngombe iki. Kowe sik sing ngombe kok terus aku lek kowe gak mati engko ya dadi heeh ngono ae wis. Engko ngombe aku ngombe. Ngono penak to? Ya, iki sing ngombe aku sik. Heeh. Mari aku giliranmu kok. Ya. Wah, diombe tenan cah. Diombe tenan cah. Kebal racun yo. Nggih, Bah. Lah aku ora kebal ngene. Iki anu lho ya, lek dhek mati gak hubungane karo aku lho ya. Aku enggak ngongkon ngombe lho, dhek ngombe dhewe lho ya. Sedikira aku anu, tinggal lek mati jano. Kuat kali lho. Ngombe. Diombe tenan cah.
saiki ganti giliranmu. Aku saya aku ngenteni awakmu. Menawa lah awakmu kok mati aku kan ora perlu dadak ngombe. Nggih. Ini mau anu, Dik. Oh, wudu aku lek banyu sik. Oh, lek banyu wudu. Wudu sik ya. Nah. Nah, lek banyu wudu itu. Ngombe racun nggak mati apa pusakane iki? Urung kecet-kecet ya, urung. Kecet ya? Mati Mbah? Ngeliar ini mendem ya ini? Mati kayak ini. Wih, dodone kok kayak anak metu pusakane. Dodone bar ngombe racun lho dodone kuwi. Wih. Lho biar metu apa nih kuwi? Dodone kuwi. Delok iki. Lho. Yo iki lho Din. Sing marek sakti sili. Aku nang aku iki jenenge iki. Ajen Ton Aji iki. Ton Aji, Awakmu Tosan rasa Aji. aku Din. Yo iki jenenge Ton Aji iki. Manjing nang awakku iki Din. Metu kok dodone cah. Tak ngira ning sore ning dodone. Metu tongkate, ya, pentungan. Musi. Jadi lek sampean duwe kuwi ora iso dikalahno. Ngombe racun kuwi ya enggak mati. Ora apa-apa lek Surya Menggala ngombe racun iki. Enek iki ora apa-apa. Ayo geni giliranmu iki sing ngombe saiki Din. Iya. Pusakamu kuwi to, Mbah? Yo iki pusakaku iki. Ton Aji yo iki sing manjing nang awakku iki. Aja marai musyrik, Mbah. Ya, oleh duwe benda pusaka kuwi ora kaya bedane sepeda motor ngono kae. Mung sarana dienggo lek cara sepeda motor dienggo nyambut gawe, lek kuwi dienggo cekelan. Tapi aja dadi kemusyrikan dinggone panjenengan. Lek sampai musyrik mergo kowe terlalu ngunggulne benda pusakamu kuwi. Mung sak dermo ae. Makane aku kayak apa jual sorban hitam ini itu pun juga jangan terlalu diunggulkan. Anggap aja biasa aja gitu loh. Wis le. Sampun, Mbah. Ganteng rame. Gitu. Ya wis anu, iki giliranku saiki ya. Giliranmu sing ngombe iki. Ya wis. Wah, malah sakti iki kok. Punten, Mbah. Par nang kene kok. Kersane kula mawon. Kersane kula mawon. Wajah. Mboten napa-napa. Golek kowe oit piye? Mboten napa-napa, Mbah. Oh. Kula pun sendika dawuh mawon. Lah kowe kok mani-mani melok
Kula yo Wakili. gone kok. Bendoromu nyapa kowe? Lho. Ya kula yo gone kok. Kowe engko lek ngene piye engko? Mboten napa-napa. Kersane pangeran mawon. Mboten napa-napa. Kula ikhlas. Lahir batin kula ikhlas. Ya Tapi wis. yo kula pasrahaken dhateng pangeran. Dhateng Allah Subhanahu wa taala, Bah. Ngapunten, Bah. Tapi aku khawatir banget lek sampai enak apa-apa karo awakmu. Mboten napa-napa, Bah. Syukur kula lillahi taala kula pasrahaken sedaya nih, Bah. Tapi ya wis ora apa-apa wis. Yang penting yakin kalau Nggih. Gusti Allah ya. Anjan mati ya mati syahid ngono ya. Amin, nggih, Bah. Njaluk ngapura sik mek bapak ibumu. Ngomong ngono. Aja, bapak ibumu nangis kepala aku wis seradi. Nggih. Wis ngene ae wis apa wi. Yang penting donga di donga ya. Nggih, Bah. Niki kan gelangku sik iki. Gitu, kanan kiri. Ya, ini. Amit, Bah. Nah, ini. Gitu. Mbah niki tarungane teng kula mawon. Kula Makili jawane. nggih. Kula Wis, mewakili ini, mawon. Anu iki cepet nae. Selesai. Serban nae wis. Serban nae wis. Ya. Ya wis ya. Tikai. Kowe mati lek ngombe iki kowe duk. Mboten napa-napa. Mati kula mati mergo ning dalane pangeran, Bah. Terus e Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutuba rabbana ya ghaisa samadan ya mahmuba subhan ya muhida wa muhammadin sayyidina sahabul qadr jalani agisni wa amidan fi qadil hajati wa yaqadil hajat wa yaqadil hajat ya sayyidina saqalani ya kutuba rabbana ya ghaisa samadan ya mahmuba subhan ya muhida wa muhammadin sayyidina sahabul qadr jalani agisni wa amidan fi qadil hajati wa yaqadil hajat wa yaqadil hajat wa yaqadil hajat ya Allah ya Rabbi hamba meminta hibahnya Tuhan Syahdur Qadir Jailani. Semoga cepat hari itu balas. Dan selalu minta ya Allah, hilangkanlah semua racun-racun yang ada di dalam ini ya Allah. Bismillah. Selamat sahabat Gusti Allah. Nukal kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Izin, Pak. ya, hati. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Ngawel ngono. Allah. Mati kowe. Mampus kowe. Allah. Aja sombong. Allah. Delok iki lho. Ora perlu aku. Anakku ngombe racun kaya awakmu ya iso. Indah. Iki mancen aku ngejarno, ngetes keyakinane. Pokoke lek wong yakin mesti selamat. Aku ndelok pengabdiane iki mau. Tumun mriki mawon, Mbah. Kayak kula mungkin dados lemu, Mbah. Heeh. Iya ta? Monggo, Mbah. Saiki njajal. Didu. Pusakamu mbek serban iki. Aja jumawa sik kowe. Oh, aja jumawa. Ora trimo lah. Ora trimo. Ayo kae kita. Dene kesaktianku karo weton aji iki. Kula mboten sakti, Mbah. Mboten saged napa-napa kula, Mbah. Ora apa-apa le, jajal le.
Wi sorbane wi tidu mbek wi besi ajine besi kuninge wi. Ya kaya sapa wi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aku tahu roh itu sapa Minak Jinggu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyawang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lihatlah pertarungan, pertempuran antara besi kuning dan sorban hitam. Allahumma shalli wa Kita lihat guys. ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri antara fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa besi sallim. kuning Allahumma sholli wa melawan sallim sorban wa barik hitam. ala Oh, sayyidina tenan. Muhammadin Kita lihat nuridati wa siri pertarungannya fi sairil asma'i yang wa sifati wa ala alihi luar wa sahbihi wa sallim. Pokok yang penting piye to iki? Untung wir aku. Wong we mutar nang ora dadi areng kowe. Ngadeg. Ayo. Maneh. Cek kaleng balem le, karo maca le. Wa idza batastum jabarin le. Wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum Iki le, tak jabarin. kandhani ngene le. Carane le. Sampean ya. Maca iki karo maca bardanas, bartatas, bardianas, nurul sulaimanu malikul jinni wal insi wasaitani kulli nafsin da'iqatul maut da'iqatul Allah akbar. Gebrak nih ya. Aja wedi ya. Heeh tenan. Allahu akbar. Aku urung kalah. Aku urung kalah. Kabur apa kata siapa? Kayak mau ngetokne ilmu mental dhewe wi. Ya toh? Wong wis mlayu. Nggih, Pak. Kabur. Baiki kudu di pateni geni nih, ya toh? Ngalas ngene iki bahaya kok. Ya toh? Pateni le. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kok tambah geni nih. Wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum jabarin. Ile. Wa idza batastum jabarin. Nyamber awakmu le. Hati le. Wah, awas le, bahaya le. Awet iki, Pak. Aneh ya genine ya le. Nggih, niku kok tasik. Kok ning jero lemah ya. Wa idza batastum jabarin. Aneh iki genine. Genine ning jero lemah ya le ya. Pados toyo apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma ali sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagi lho genine. Panggah lho. Iso nempel ning jero lemah ini genine ya. Nggih. Lu. Genine kaya iso mlaku ngono le. Iya. Lu. Mlaku lagi genine le. Lu. Panggah enak lah. Lu. Kok iso kaya ngono genine? Loh, ih. Wah. Genine iso Kok sakit iki, Pak? lho ya. Piye? Jerone lemah niki, Pak. Jerone lemah mau. Si kuning lho macam-macam. Oh, si kuning kok. Asal oleh-oleh kendi, Pak. Aja racun wi. Lek gak kepepet ajane sejane. Nggih, Pun. Ngapunten sange nggih, Pak. Heeh. Nah ini. Besok iki arep besok aku mulai insyaallah besok iki. Mulai besok dina apa?
Mes Jumat wis ning omah. Jumat wis dikirim nih insyaallah Jumat. Mulai karo arep iki lho, apa? Ngekekne sorban hitam ki ning bocah-bocah arep dikirim nih sing pesen dek wingi nika. Melayu. Duh panas. Melayu. Saman ya gini ya. Piye ra apa-apa ditunggu niki kene menawa kok lek ini niku urip neh kon jero lemah kan ya bahaya ya toh. Jadi Bah. Sudah menggoloi daerah kene, ujung kene iki deh. Ruwono, Parani neh rono ya toh. Pokoknya untuk semua saudaraku dimanapun berada selalu pegang teguh kepada tali Allah ya. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat. Oh.